Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa yang rahmati Allah Subhanahu wa taala. Seringkali kita mendengar kata karma. Dia bilang seseorang melakukan kejahatan kemudian tiba-tiba dia celaka. Kita mengatakan itu karma kamu. Sebenarnya adakah karma dalam Islam? Apabila kita perhatikan dan melihat dalam kamus, karma ini artinya hukum sebab akibat. Jadi sebab dan akibat ini sebenarnya ada dalam Islam. Dengan perincian berikut ini. Pertama, sebab akibat atas perbuatan dengan akibat kita di akhirat. Jadi sebabnya kita melakukan sesuatu, Allah akan balas dengan yang semisalnya di akhirat. Ini ada. Ini yang pertama. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah." Dan balasan keburukan yang semisalnya. Ini dalam konteks akhirat. Karena setiap amalan yang kita lakukan, apabila baik kita akan mendapatkan kebaikan, dan apabila buruk kita akan mendapatkan keburukan. Kebaikan, yaitu dengan pahala, keburukan dengan dosa. Juga dalam Al-Quran, dalam surah lainnya Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan, "Laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab man ya'mal su'an yujza bih." Bukanlah angan-angan kalian dan angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang melakukan keburukan, pasti dia akan dibalas dengan keburukan semisalnya. Ya, ini dipahami dalam konteks akhirat. Pertanggungjawaban setiap perbuatan yang buruk dalam dua ayat tadi akan dibalas dengan keburukan juga. Ya, itu berupa siksaan, ya, berupa dosa-dosa yang dipikul oleh pelakunya di hari akhir. Jadi ini karma dengan makna pertama, yaitu balasan di akhirat. Yang kedua adalah apabila karma yang dimaksudkan adalah hukuman dunia, kita nyebutnya ada hudud, ya, hukum-hukum yang berkaitan dengan hak-hak orang lain, ini juga benar. Ya. Jadi orang yang melakukan perbuatan misalnya menganiaya orang, maka dia ada qisas. Walakum fil qisasi hayatu ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum. Ya, ada qisas. Kalau orang membunuh orang lain dalam Islam, ia dikenai hukuman mati. وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص. Ya, mata dengan mata, hidung dengan hidung, gigi dengan gigi, bahkan luka pun itu ada qisasnya. Jadi kalau kita berbicara tentang balasan dalam arti hukum di dunia, maka karma ini juga berlaku. Seseorang yang melakukan keburukan, penganiayaan, pembunuhan, maka dia dihukum dengan yang setimpal. Dia ada dalam Islam. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Faman i'tada 'alaikum fa'tadu 'alaihi bimithli ma i'tada 'alaikum." Siapa saja yang menyerang kamu, maka seranglah dia. Ya. Defensif. Ini juga berkaitan tentang apa? Sebab akibat. Jadi baik itu hukum ataupun perlakuan buruk, jika yang dimaksudkan dengan karma adalah pembalasan atas yang dilakukannya dalam bentuk hukum ataupun dalam bentuk perang misalnya, ini ada dalam Islam. Ya, jadi ini makna yang kedua yang dimaksud dengan karma, sebab dan akibat. Baik, pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Ya. Yang ketiga, karma ini sebab dan akibat karena adanya faktor lain. Ya, faktor lain ini apa? Faktor lain ini artinya orang yang kita zalimi, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bisa menjadi akibat buruk bagi kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, "La yuhibbullahu al-jahra bis-su'i minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu samian 'alima." Allah tidak menyukai terang-terangan berkata yang buruk kecuali orang yang dizalimi. Ya, doa artinya apa? Doa setelah dianiaya. Dalam Islam dibolehkan. Bahkan dalam hadis Rasulullah SAW, ya, du'aul mazlumi mustajab. Doa orang yang teraniaya dia diijabah. Maka makna yang ketiga, kalau kita berbicara tentang karma dalam arti akibat buruk atas perbuatan buruk kita karena ada faktor lain, itu doa orang yang dizalimi dan dianiaya, maka ini ada dalam Islam. Ya, kata Rasulullah SAW, ittaqu da'watal mazlum fa innahu laysa bainaha wa bainallahi hijab. Hindarilah doa orang yang terzalimi karena tidak ada antara dirinya dan diri Allah Subhanahu wa taala penghalang. Maka ini makna karma yang ketiga. Jadi hati-hati kita melakukan satu perbuatan yang melukai orang lain dan orang lain itu yang terlukai, ternodai, terzalimi oleh kita, dia berdoa agar Allah memberikan kita akibat, memberikan kita ya ujian, cobaan, musibah, maka itu bisa menjadi karma. Akibat buruk atas perbuatan kita. Na'udzubillah. Dan yang terakhir, ya, karma yang mungkin lebih banyak di pikiran orang kita, yang keempat, yaitu di luar tiga hal yang tadi, ketika kita melakukan perbuatan buruk atau baik akan dibalas langsung. Tidak berkaitan dengan ya, balasan di akhirat, atau tidak berkaitan dengan adanya hukuman ya secara Islam, ya, hukuman atas satu perbuatan zalim, ya, qisas dan lain-lainnya, tidak berkaitan dengan faktor eksternal yaitu doa orang yang terzalimi, tapi langsung dibalas. Apakah ada? Ada. Ini mungkin yang sering kita bertanya-tanya, apakah kalau kita melakukan keburukan langsung dibalas keburukan? Apakah kita ketika melakukan kebaikan langsung dibalas kebaikan? Jawabannya bisa langsung, bisa tidak. Mana dalilnya? Dalil hadis Rasulullah SAW. Ar-rahimuna yarhamuhumur rahman, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Jelas sekali. Orang-orang yang menyayangi akan disayangi oleh Allah yang maha penyayang. Sayangilah yang ada di muka bumi, maka yang di langit akan menyayangi kalian. Karma bukan? Karma. Jadi kalau kita menyayangi orang, menyayangi manusia, menyayangi makhluk Allah di muka bumi, ya, maka kita akan disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini namanya karma dalam arti yang keempat yang sering kita dapatkan. Kalau kita baik, akan dibalas kebaikan, tidak akan dibalas. Demikian juga kalau kita melakukan keburukan, akan dibalas tidak dengan keburukan yang menimpa kita. Akan dibalas. Ya. Baik cepat ataupun lambat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh dalam Musnad At-Tayalisi dan riwayat lainnya, Rasulullah SAW bersabda, "Innaman la yarham la yurham." Hadisnya sahih dalam riwayat yang sangat banyak. Sesungguhnya orang yang tidak menyayangi orang lain, ya, tidak menyayangi ya orang lain, maka dia tidak akan mendapatkan kasih sayang. Jadi orang yang kejam, dia akan diperlakukan kejam semisalnya. Kalau dia tidak menyayangi orang lain, dia juga tidak akan disayangi orang lain. Maka dua hadis ini sudah cukup kuat indikasi bahwa adanya karma. Apakah langsung atau tidak? Ya, itu bisa langsung atau tidak. Tapi ketika kita, ada dua contoh ya, masalah kasih sayang dan masalah kekejaman. Kalau kita sayang kepada orang lain, ya kita akan disayang juga oleh orang lain. Kalau kita kejam kepada orang lain, kita juga akan dikejami juga oleh orang lain. Hadisnya sahih. Ya. Jadi karma itu ada dalam Islam. Tapi tidak selalu harus cepat. Ya, bisa cepat ataupun lambat. Gitu ya.
dalam hadis tadi. Maka karma, ya, saya ringkas ada 4 makna. Pertama adalah, ini maksud dengan karma adalah, ya, sebab akibat melakukan sesuatu dan akibatnya di akhirat, yaitu mendapatkan siksa dan dosa yang banyak. Yang kedua, karma artinya, ya, sebab akibat, ya, akibat atas perbuatan buruk kita, zalim kita mendapatkan hukum dalam Islam. Pembunuhan misalnya, na'udzubillah, ya, menganiaya orang lain, ya, menzalimi orang lain, bahkan gigi, ya, hidung, telinga yang dianiaya itu juga ada kisosnya, ada balasannya. Yang ketiga, makna karma adalah faktor eksternal. Ketika seseorang kita zalimi, dia mendoakan kita dengan keburukan, maka keburukan itu akan menimpa kita. Kata Rasulullah SAW, ya, hindarilah, ya, doa orang yang terzalimi. Ya, hati-hati dengan doa orang yang terzalimi, karena tidak ada hijab, tidak ada yang menutupi antara dirinya dan diri Allah. Ya, antara dia dan Allah tidak ada yang menghalanginya. Doanya akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, yaitu karma dalam arti yang lebih luas. Setiap perbuatan baik kita akan menuai akibat yang baik. Setiap perbuatan buruk kita akan menuai, ya, akibat yang buruk, ya. Ini yang mungkin yang sering kita pahami, ya. Jadi kalau kita sayang kepada orang lain, kata Rasulullah SAW, kalian akan disayang. Kalau kita kejam kepada orang lain, ya, kita tidak sayang kepada orang lain, kalian juga, ya, tidak akan disayang dan dikejami oleh orang lain. Kalian akan dikejami orang lain. Kalian tidak akan disayang oleh orang lain. Maka karena demikian, ya, hati-hati kita melakukan satu sebab perbuatan, karena pasti ada akibatnya. Baik itu di dunia ataupun di akhirat. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua dan kita diselamatkan dari segala keburukan, dari musibah, dari bencana, dan dimudahkan urusan kita. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.